Indonesia. Negara yang selama ini kerap dipandang biasa-biasa saja, nyatanya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Di era modern saat ini, semakin banyak negara yang menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara yang sembarangan. Memiliki komitmen kuat, serta cara unik tersendiri dalam mengkondisikan diri dari masa ke masa. Pada era ini, adalah era di mana Indonesia mulai mengambil beberapa langkah strategis dalam mengamankan posisinya sebagai negara yang berpengaruh. Sifat tidak tergesa-gesa yang menjadi ciri khas Indonesia adalah salah satu langkah strategi jenius yang akan menghantarkan bangsa ini pada masa kejayaan di waktu yang tepat. Sebagaimana waktu tepat yang dimaksud adalah di mana masa suatu bangsa akan berdiri kokoh dalam jangka waktu yang sangat panjang. Namun di balik itu semua, inilah beberapa gambaran umum dan singkat dari banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia akan terus menorehkan kemajuan yang mengesankan. Yang pertama adalah mental. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tahan banting. Akan tetapi tidak pernah menyerah dan tetap berpegang teguh pada prinsip keluhuran. Di mana rata-rata orang Indonesia dapat memaklumi suatu kegagalan dan belajar dari tiap kesalahan. Walaupun orang Indonesia terlihat penyabar, namun jangan salah. Ingatannya sangat kuat terhadap suatu penindasan, dan akan merancang strategi tak terduga untuk mengungguli para lawan. Tidak ada waktu santai yang terlalu lama ketika sudah mulai melangkah. Kita sebagai bangsa Indonesia, terkadang sangat kagum melihat etos kerja dan mental juang bangsa-bangsa lain yang termaju di dunia. Namun percayalah, dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pepatah gajah di depan mata. Karena sejatinya kita juga memiliki segala potensi yang sangat besar. Ini bisa kita lihat dari 10 tahun ke belakang, ketika bangsa ini sudah mulai melakukan percepatan kemajuan, banyak sekali negara-negara di luar sana mengakui ketangkasan bangsa Indonesia. Yang memiliki mental kuat, serta daya juang yang sangat tinggi untuk terus melangkah maju. Seakan-akan memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Yang kedua adalah adaptasi. Salah satu karakter bangsa Indonesia yang mengesankan adalah mudah beradaptasi di segala kondisi. Sehingga selalu menciptakan celah-celah peluang yang bisa dimanfaatkan. Tidak terlalu agresif, namun sudah cukup untuk memetakan jalan dalam mendapatkan peluang yang lebih besar di kedepannya. Dan syukurnya, dewasa ini pola pikir bangsa Indonesia sudah mulai cekatan dalam mengunci kondisi yang menguntungkan. Sebut saja salah satu yang paling nampak adalah sumber daya alam nikel. Pada awalnya nikel tidak terlalu menjadi perhatian. Namun setelah melihat celah peluang yang ada untuk masa depan yang menjanjikan, para petinggi negeri sontak saja langsung mengamankan sumber daya alam yang amat berharga ini. Segala cara dilakukan, termasuk melawan negara-negara adidaya dunia. Tidak ada kata takut bagi Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Cara-cara cerdik pun kerap dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengelabuhi Indonesia. Bisa dengan cara menyerang secara keroyokan, atau kecerdikan politik tarik ulur. Namun, pengalaman adaptasi Indonesia telah memberikan banyak pelajaran berharga. Sehingga Indonesia tahu persis kondisi yang sedang terjadi dan tetap teguh pada pendirian. Hal ini juga dikarenakan Indonesia mengetahui persis potensi yang ada, dan mengenal karakter negara-negara maju. Yang cepat atau lambat, tidak tahan dengan kerasnya perlawanan Indonesia, dan akhirnya masuk juga dalam skema penting agenda negara. Itu baru kita lihat pengaruh dari satu komoditas unggulan saja, belum dari komoditas unggulan lainnya seperti kelapa sawit, boksit, timah, tembaga, logam tanah jarang dan masih banyak lagi. Hal ini kedepannya akan sangat menunjang kemajuan negara, terlebih karena Indonesia sudah mengenal medan pertempuran dengan segala amunisi yang ada. Inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini.
Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Brand otomotif roda 4 ramai-ramai mulai melakukan perakitan produk kendaraannya di Indonesia. Hal ini dilakukan tidak hanya oleh brand otomotif yang baru saja bergabung, tapi juga dilakukan oleh brand yang sebelumnya sudah lebih dulu hadir di pasar kendaraan roda 4 Indonesia. Yang ketiga adalah generasi yang bertanggung jawab. Indonesia memiliki beberapa generasi yang memiliki peran masing-masing dalam koridornya untuk memberikan tongkat estafet dalam melanjutkan agenda keberlangsungan bernegara. Generasi yang lahir di bawah tahun 70-an misalnya. Mereka dipenuhi dengan orang-orang patriotik, yang mencetuskan dasar-dasar bernegara, serta menentukan arah kebijakan kemana arah bangsa ini akan melangkah. Saat sekarang, peran mereka adalah mengingatkan pada generasi-generasi penerus bangsa, agar selalu berjalan sesuai koridor yang sudah dirancang. Generasi 70 hingga 80. Generasi tersebut saat ini berperan sebagai penyusun detail rancangan strategis dalam meneruskan amanat generasi sebelumnya. Oleh sebab itu tidak heran generasi ini banyak memenuhi panggung politik dalam merancang arah kebijakan. Kemudian adalah generasi 90-an. Generasi ini terkadang juga disebut generasi emas yang hilang. Jumlah generasi 90-an sebenarnya sangat banyak, namun berada dalam masa transisi ke era modern. Sehingga era mereka pada dekade awal, banyak didominasi oleh kesibukan peran dari orang-orang generasi sebelumnya, yang menyebabkan generasi 90-an tidak terlalu nampak. Namun jangan salah, peran mereka juga sangat penting dan krusial. Karya-karya dari orang-orang generasi ini sangatlah fantastis dan membanggakan, dengan ciri khas perpaduan era transisi yang tidak ada duanya. Mereka juga dikenal dengan orang-orangnya yang paling bersahabat dan bisa didengar oleh semua kalangan generasi yang ada saat ini. Sehingga tidak mengherankan, apabila generasi 90-an menjadi seperti aktor di belakang layar, yang mengawal banyak generasi setelahnya. Kemudian adalah generasi di atas tahun 2000. Meliputi beberapa generasi, namun mereka semua merupakan ujung tombak dalam menggapai impian Indonesia, yang sudah dipersiapkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Serta memikul tanggung jawab yang besar, terhadap kondisi Indonesia di awal abad kedua pasca kemerdekaan nantinya. Ledakan bonus demografi akan terjadi di generasi ini, sehingga peluang keberhasilan Indonesia ada di dalam genggaman mereka. Generasi sebelum-sebelumnya sangat sadar akan hal ini. Untuk itu dipersiapkan infrastruktur dan ekosistem ekonomi secara gila-gilaan dalam menunjang keberhasilan mereka. Walaupun terdapat berita miring akhir-akhir ini tentang masa depan tiap-tiap negara. Tapi kita tetap yakin pada generasi 2000-an, bahwa mereka akan memecah segala kebuntuan dan menjadi pemenang. Membawa nama besar bangsa Indonesia, untuk terbang lebih tinggi di kancah internasional.